Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kemudian apakah hari ini dari kelas akuntansi 1 apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Iya. Baik, terima kasih. Absen dulu ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan pelajaran seni budaya. Kira-kira ada yang udah tahu belum materinya apa? Belum. Oke. Sudah terlihat di layar monitor. Bagian belakang kelihatan tidak untuk monitor? Monitor. Kelihatan ya? Oke, jadi materi kita yaitu kita akan mengulas lebih dalam terkait pengertian dan pengetahuan mengenai seni dan budaya. Nah, apa sih seni dan budaya itu? Ada yang sudah tahu apa definisinya? Siapa? Mungkin? Seni itu apa? Budaya itu apa? Sama atau beda? Beda. Siapa yang mau menyebutkan bedanya di mana? Oke, boleh? Sebutkan nama. Sebutkan nama dulu. Tanin. Oke. Seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika, keindahan, dan kreatif. Sedangkan budaya adalah kebiasaan atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya atau turun-temurun. Betul. Sekali tepuk tangan dulu untuk Ani. Oke. Jadi seni merupakan sebuah gampangnya ya. Seni itu merupakan sebuah karya kita yang diciptakan oleh manusia dan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Kalau kebudayaan itu merupakan sebuah kebiasaan. Ada yang tahu contoh kebudayaan di SMK 1 saja apa? 5S apa aja? Senyum, salam, salam, sopan, santun. Sudahkah kalian menerapkan itu semua? Sudah. Insya Allah ya. Oke, terapkan ya guys. Jadi, apakah kalian mengetahui apa saja contoh kebudayaan yang ada di Gunung Kidul? Kebudayaan kan tadi merupakan sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan apa? Asuhan. Asuhan. Ada apa lagi? Kenduri. Kenduri atau kondangan ya. Ada apa lagi? Cupu. Oke. Oh, satu ini tambahan materi boleh dicatat. Ini serius dicatat ya. Untuk yang terkait kebudayaan. Kemarin sebenarnya ini lupa tetapi juga DP, jadi silakan bisa dicatat. Kebudayaan kan ada yang sifatnya kayak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat ya, bisa dirasakan dan tidak bisa dirasakan mungkin. Jadi untuk budaya pertama seperti contohnya yang rasulan kenduri itu masuk ke dalam kebudayaan intangible ya. Intangible ini berarti tidak terlihat tapi memiliki eksistensi yang tinggi, biasanya berkaitan dengan sebuah kepercayaan. Kepercayaan berarti kalau di Jawa kayak ada apa namanya, saya nggak boleh makan di depan pintu, yang lain adalah pamali atau mitos. Nah, itu berarti yang intangible ya. Intangible itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dipercayai dan memiliki eksistensi yang tinggi. Eksistensi itu berarti kayak itu punya sebuah pendorong yang kuat yang menjadikan kebudayaan itu dianggap ada gitu loh. Nah, kemudian yang terlihat misalkan seperti kebudayaan yang berbudaya kemarin, itu berarti adalah kebudayaan yang tangible. Nah, ini adalah
kebudayaan atau sesuatu hal yang bisa dilihat, disentuh, dan memiliki wujud. Memiliki wujud di sini ya, memiliki ciri khas ya. Nah, untuk tangible bisa dilihat, disentuh, dan memiliki wujud dan ciri khas. Berarti yang apa atau kebudayaan yang bersifat tangible? Ada apa aja kemarin? Ya betul. Apa? Ya. Wayang, prasasti, betul. Artefak, relief. Nah itu merupakan sebuah kebudayaan yang tangible ya. Oke, bisa dipahami? Oke, coba gampangannya intangible itu kebudayaan yang apa? Intangible berupa itu kuncinya kepercayaan memiliki eksistensi ya. Nah ini kuncinya untuk yang intangible. Kalau untuk yang tangible berarti ciri khas atau bisa dilihat, wayang, gamelan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian terkait seni kan merupakan bagian dari kebudayaan. Ada seni apa aja? Teater atau drama. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terkait di seni tari ya. Oke, ada yang tahu seni tradisi yang ada di Gunung Kidul apa aja? Ada yang tahu? Seni tradisi, baik yang tari, baik yang musik, campur sari, jadilan, apalagi ketoprak, betul. Itu masuk ke teater. Oke. Kalau campur sari tadi masuk ke musik. Ada apa lagi? Karawitan itu masuk ke musik ya. Terus apa lagi? Wayang, betul. Itu kesenian yang ya. Buat kita mengulas balik ya, mengapa wayang bisa disebut kebudayaan dan sebuah seni. Kebudayaan dari wayang itu dari apanya? Seni dari sebuah wayang itu dari apanya? Ada yang bisa menjelaskan? Kebudayaan dari ceritanya. Kalau balik kebudayaan. Ada yang mau menjelaskan kebudayaan dari wayang itu apanya? Seni dalam wayang itu apanya? Seng menggerakkan wayang apa? Berarti seni apanya? Nah, seni dalam melakonkan wayangnya ya. Kan pasti setiap satu karakter dengan yang lainnya kan beda-beda suaranya tuh. Dan mungkin dengan menggerakkan wayangnya kan itu memerlukan sebuah karya sendiri. Nah itu seni dalam wayangnya di situ juga. Bisa juga dengan kayak gambar dari wayangnya, ada batiknya, ada warnanya, itu merupakan seninya. Kalau kebudayaan merupakan dari tangible-nya, yaitu dari wujudnya si wayang tersebut merupakan sebuah karya peninggalannya. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, terkait seni tari sekarang, seni tari itu dibagi menjadi dua ya, seni tari tradisi dan seni tari klasik. Oke. Ada yang bisa menyebutkan seni tari tradisi dan klasik itu perbedaannya ada di mana? Betul, kalau klasik memiliki ciri khas yang kental dan dikenalkan. betul sekali. Kuncinya kalau yang seni tari tradisi dari masyarakat, kalau yang klasik berarti memiliki aturan atau pakem. Oke, betul sekali ya. Nah, untuk pengertiannya daya bisa kita lihat seni yang lahir dan tercipta di kalangan masyarakat. Dan biasanya untuk yang seni tari tradisi itu tercipta secara alami biasanya. Jadi misalkan tahu ya hijab lesung sing ukur lesung itu. Nah, tahu ya, itu tuh sebenarnya dulu adalah sebuah apa ya? Jadi kayak tani ketika mereka menumbuh padi, tidak sengaja loh kok dari suara lesung itu kok menimbulkan bunyi yang bagus.
Nah, akhirnya mereka menumbuh padi itu sambil apa? Sambil bermain si lesung tersebut. Kemudian ada yang sambil ngeplek-ngeplek gadai, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang sambil nari-nari, dan akhirnya gejok lesung itu dijadikan sebuah seni tradisi yang dijadikan sebagai hiburan. Kalau dulu untuk bulan para petani yang sedang menunggu padi dan panen, sekarang biasa dijadikan untuk sebuah hiburan yang biasa ditampilkan di setiap pasukan, kalau nggak salah sering ada kan. Bahkan sekarang ada loh lomba gejok lesung. Ada yang dikolaborasikan dengan kentongan, dengan gamelan juga ada, dan menghasilkan suara yang bagus sekali. Nah, terus ada tradisi, contohnya sudah disebutkan di awal ya, yaitu ada tari, kalau sebelum itu ada apa, jadil, ada reog, kemudian yang pasangan ada yang tahu kan, tayub dari semin, ada yang dari semin. Nah, kemudian tari klasik, berarti seni tari yang lahir di kalangan istana ya, untuk tambahan, lahir di kalangan istana, memiliki aturan atau pakem. Pakem itu berarti tidak boleh dirubah ya, bahkan entah dari segi kostumnya, entah dari gerakannya ataupun iringannya itu tidak boleh dirubah-rubah. Biasanya apa ya? Bukannya ketika ada yang merubah atau mungkin memodifikasi sebuah tarian klasik yang itu dan tari ciptaan dari misalkan dari Kraton gitu, itu bukan kena hukuman, tetapi biasanya akan mendapatkan sebuah peringatan lah, karena itu kan ini tari klasik seperti sebuah warisan ya, sebuah warisan yang menurutkan saya. Jadi itu agar tetap ada kayak keasliannya, ciri khasnya, dan juga gaya yang dikeluarkan dari musik. Seni tari klasik ada yang tahu nggak contohnya ada apa aja? Tari Livi, Budaya Mayon, Mandoyo. Betul, itu dari Yogyakarta ya. Kalau yang dari Surakarta itu ada yang tari apa? Gambio. Apa lagi? Boleh tambah ya, Retno Jubilan. Retno Jubilan. Ini budaya juga. Kalau di Jogja ada budaya Jinawiwono, ada budaya Semang. Nah, kalau di Surakarta ada budaya Retno Jubilan. Terus budaya yang paling sakral di Surakarta ada yang tahu nggak apa? Budaya apa ya? Yang paling sakral di Kraton. Budaya Ketawang. Budaya Ketawang. Nah, ini adalah tarian pusaka dari Kraton Surakarta yang boleh ditarikan hanya oleh seorang wanita, intinya yang perawan, dan ketika menarikannya itu tidak boleh dalam masa haid. Latihannya itu kalau saya pernah membaca di sebuah jurnal itu dilakukan setiap malam bulan purnama. Dan biasa, jadi ini memang sakral banget karena kadang menurut pertanyaannya dari yang orang sana ya, ketika tarian tersebut sudah digelar dalam acara tertentu di Kraton Surakarta itu ada sebuah kepercayaan bahwa si Kanjeng Ratu itu datang dalam acara tersebut akan merasuk ke dalam penari-penarinya. Kemudian makanya para penari di sini dianggap harus suci gitulah, entah suci lahiriah dan batinnya. Makanya juga biasanya sebelum pementasan berlangsung mereka disuruh puasa dulu juga ada, kemudian benar-benar melakukan sebuah ritual yang sangat ketat gitu. Jadi tadi harus perawan dan suci lahir dan batin. Itu tari klasik, paham? Oke, lanjut ya. Seni tari kreasi dan kontemporer beda nggak? Beda atau enggak? Beda ya. Ada yang bisa menyebutkan seni tari kreasi itu apa? Kreasi. Kreasi berarti sebuah kreasi. Kreasi berasal dari kata kreativitas. Nah, tadi ada tari tradisi dan klasik memiliki aturan. Ketika kita berbicara terkait tari kreasi, berarti merupakan sebuah tari
yang penciptaannya melalui sebuah pengembangan dan pengolahan gerak dari gerak baku. Gerak baku di sini berarti gerak yang pakem tadi ya. Gerak baku dan gerakan baru hasil dari eksplorasi. Eksplorasi di sini berarti kayak pikiran awalan kita untuk mencari-cari itu eksplorasi. Jadi pengembangan dari gerakan baru yang dimaksud bukan berarti misalkan tarik bola air mayur kemudian dikembangkan dikreasikan, itu bukan ya. Tapi misalkan mengambil unsur salah satu unsur gerak yang ada di bola air mayur, misalkan budek, itu dikembangkan lagi, dikreasikan. Itu masuk ke seni tari kreasi. Kemudian ada misalkan kicak sebagai contoh ya. Jadi kicak itu adalah gerakan geser, tapi seperti kalian menginjak api. Jadi posisi mendadak seperti ini. Geser itu 1, 2, 3, 4, itu namanya kicak. Misalkan dikembangkan bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4. Itu salah satu kreasi. Jadi bukan mengambil satu tarian yang kemudian dikembangkan utuh, itu bukan ya. Tetapi mengambil salah satu unsur gerak yang ada di dalamnya, kemudian dikembangkan. Nah, itu adalah sebuah seni tari kreasi. Bisa dipahami? Ada yang tahu nggak seni tari kreasi yang umum banget dilatih di sanggar-sanggar? Ada yang tahu nggak dari Kempal Sore? Ada tari apa aja? Payung. Ada apa lagi? Apa lagi? Seni tari kreasi ada yang tari goyang-goyang. Kita pernah dengar canda ayu. Ada apa lagi apa? Tari gembira, kalongke, dan lain sebagainya. Itu dari Tulungagung. Kalau dari Jogja itu ada seperti tari Bapak Ayu, itu juga karena kalau Jogja kan lebih banyak tari klasiknya ya. Kalau Surakarta itu banyak orang tari klasik. Bisa dipahami? Oke. Lanjut sekarang di tari kontemporer. Tari kontemporer di sini merupakan sebuah tarian yang tidak memiliki peraturan pakem layaknya tari tradisi, klasik maupun kreasi. Kontemporer ya. Aku misalkan mau membuat tarian terkait apa ya? Pohon ya, pohon. Satu orang. Di sini aku bayangkan pohon itu kayak gimana sih? Kalau ditiup angin itu kayak gimana? Kalau ditebang kayak gimana? Kalau ketika dia duduk itu gimana? Nah, jadi dalam mengeksplorasi gerak dalam tari kontemporer itu benar-benar kayak mereka biasanya melihat dari suatu hal yang kemudian mereka representasikan melalui sebuah gerakan. Misal pohon kena angin, misalkan ini goyang-goyang ini, atau misalkan orang angin ribut jadi gimana enak itu misalkan. Jadi gerakannya abstrak. Orang misalkan klasik ada ini, kreasi reok ada ini. Tapi itu abstrak banget, misalkan ini yuk bermain ini muter-muter dan lain-lain. Itu merupakan tari kontemporer ya. Kemudian misalkan ditebang, bro, misalkan gitu. Itu untuk tari kontemporer. Nah, makanya untuk yang seni tari kontemporer biasanya itu lebih banyak didominasi oleh gerakan-gerakan olah tubuh. Jadi seperti kelenturan dan juga kekuatan. Misalkan ada yang posisi kayang, ada posisi split dan lain sebagainya. Coba nanti tak tayangin video salah satu contoh tari kontemporer ya, mudah-mudahan masih ada. Oke, tak tampilin videonya ya untuk tari kontemporer ya. Oke, apa aja tadi kita bahas? Tari, kemudian ada apa lagi? Kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Kebudayaan adalah kebiasaan. Oke, kebudayaan itu memiliki dua apa ya, sifat lah. Apa? Dan ada yang bisa menyebutkan intangible itu apa? Betul, contohnya yang intangible, mitos, kemudian rasul, kenduri. Oke, kemudian yang tangible berarti betul, contohnya betul, keris, baju adat. Nah, kemudian tadi mengapa wayang bisa disebut sebagai
Kebudayaan dan kesenian. Mengapa? Kebudayaan karena warisan wayangnya ya. Dari keseniannya berarti seni berbicara, dan ada lagi ya. Nah, musiknya, kolaborasi antara musik, pembicara, dan juga lakon. Kayaknya merupakan kolaborasi yang bagus ya. Oke, itu terkait kebudayaan. Kalau seni adalah betul, memiliki nilai yang estetik ya. Kemudian contoh seni tari, contoh seni ada apa aja tadi? Musik, seni rupa, teater, betul. Oke. Sastra, ya bisa. Kemudian setelah seni dan budaya kita mempelajari terkait seni tari klasik dan tradisi. Seni tari tradisi adalah betul sekali. Kemudian kalau yang seni tari klasik, ya, betul. Nah, untuk contoh tari tradisi, jadilan, betul. Contoh klasik dari Jakarta. Oke. Kalau contoh yang tari klasik, kalau yang dari Jakarta tadi ada apa? Ya, betul sekali. Oke, berarti bisa dipahami ya. Satu lagi, tari kontemporer tadi apa? Oke. Oke, olah tubuh atau OTB. Nah, OTB tadi untuk melatih apa? Betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk ini. Oke, jadi ini untuk tambahan materi yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sini dan membuka wawasan terkait seni tari ya. Jadi biar nggak stuck kalau seni tari itu ternyata cuma praktek tari kok. Jadi seni tari itu bisa meliputi terkait kita harus bisa diambil di depan, meliputi kita harus mempelajari segala hal, bahkan kita bisa mempelajari terkait sejarah itu dari seni tari. Misal nih, kita mau menggarap sebuah asal usul Wonosari, ada yang tahu nggak ceritanya gimana? Nah, kita aku belum tahu ya. Kami melakukan riset dulu, melakukan sebuah membaca-baca jurnal, bahkan pernah wawancara juga. Dulu tuh Gunung Kidul itu ceritanya gimana sih? Oh, ada pertemuan antara ini kemudian menjadikan Wono asli menjadi Wonosari dan akhirnya menjadi Gunung Kidul gitu. Jadi benar-benar di dalam seni tari itu kita dituntut untuk bisa mengetahui sebuah sejarah-sejarah, entah dari sebuah sejarah tempat, cerita-cerita dari sebuah kerajaan, ataupun kita harus memahami karakter-karakter yang ada di dalam wayang. Misalkan negara Sri Kandi. Coba Sri Kandi itu orangnya kayak gimana? Ada yang bisa menjawab? Orangnya gimana kalau kalian mendengar kata Sri Kandi? Wanita yang pemberani, kuat, tangguh, tidak mudah menyerah. Nah, dari keempat hal yang kita dapat tadi itu kita jadikan dalam sebuah karya tari. Sri Kandi orangnya tangguh, kuat, pantang menyerah. Berarti gimana ya? Oh, dia kesatria. Berarti gerakannya nanti harus tentang kayak misalkan kesatria perang. Misalkan, terus senjata Sri Kandi apa? Panah, betul. Panah ya. Oh, berarti nanti properti panah. Misalkan dia sedang memanah musuh, gerakan memanah musuh jadi di dan lain-lain sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, terima kasih untuk waktu hari ini. Kemudian ada info lagi. Minggu ini minggu terakhir saya, jadi minggu depan sepertinya saya sudah tidak masuk di sini. Jadi sudah kembali sama Pak Lisna minggu depan. Kemudian dari saya terima kasih sudah antusias mengikuti mata pelajaran seni budaya bersama saya selama kurang lebih 2 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah ilmu baru yang didapat oleh teman-teman dan membuka wawasan lah biar nggak stuck di terkait seni budaya dan juga seni tari. Tentunya
terdapat kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mengenal saya dan jangan kapok untuk mengenal saya. Mudah-mudahan dapat bertemu lagi di next pertemuan. Ya. Terima kasih untuk kelas KKP 1 untuk antusiasnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya teman-teman. Setelah ini besok apa ya? Besok pagi mungkin ketua kelasnya boleh F3. Boleh ke F3. Atau ini mau minta bandelan materi atau dikirim via PDF aja. Bandelan aja itu nanti di fotokopi gitu ya. Oke, jadi itu rangkuman materi dari yang seni budaya tadi, kemudian materi busana sama materi kreasi kostum. Nanti ada sedikit tambahan terkait materi seni tari yang sudah kita bahas tadi. Jadi ya teman-teman, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Itu semua ya.